Perkenalkan, nama saya Vincentius Januari Nekovi dengan NIM 2453141023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Masyarakat Indonesia. Topik ini saya pilih karena fenomena bahasa gaul sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di kalangan anak muda yang sering menggunakan media sosial. Dalam presentasi ini, saya akan membahas penyebab, dampak, serta tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia terkait dengan penggunaan bahasa gaul. Pertama, pendahuluan. Latar belakang penelitian ini dimulai dari peran bahasa sebagai alat komunikasi utama manusia. Seiring berkembangnya teknologi dan budaya, bahasa juga mengalami perubahan. Salah satu bentuk perubahan ini adalah munculnya bahasa gaul yang kini semakin populer di kalangan anak muda. Bahasa gaul bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cermin dinamika sosial, khususnya di era digital. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai, pertama, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya bahasa gaul, kedua, dampaknya terhadap bahasa baku dan masyarakat, ketiga, peran media sosial dalam penyebaran bahasa gaul, dan terakhir, tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia sebagai bahasa formal. Tinjauan pustaka. Pertama, mari kita pahami definisi bahasa gaul. Bahasa gaul adalah variasi bahasa informal yang mencerminkan kreativitas anak muda dan kemampuan beradaptasi terhadap pengaruh budaya. Bahasa ini sering digunakan sebagai identitas sosial untuk membedakan kelompok tertentu. Menurut teori sosiolinguistik, bahasa mencerminkan dinamika sosial. Bahasa gaul juga berfungsi untuk membangun norma-norma komunikasi baru, terutama di media sosial. Ini menunjukkan bagaimana bahasa terus berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Pembahasan pertama, bahasa gaul mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an, khususnya di kalangan remaja di kota-kota besar. Bahasa ini awalnya dipengaruhi oleh bahasa Betawi dan bahasa Inggris. Pada era 2000-an, popularitas bahasa gaul semakin meningkat berkat media massa seperti televisi, musik, dan film. Perkembangan teknologi, terutama media sosial, mempercepat penyebaran bahasa gaul. Kita sering melihat istilah seperti bucin, santuy, atau halu yang awalnya muncul di media sosial, kemudian diadopsi secara luas oleh masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi munculnya bahasa gaul adalah pertama, globalisasi yang membawa pengaruh budaya luar. Kedua, perkembangan teknologi dan media sosial. Ketiga, kebutuhan untuk mengekspresikan identitas sosial. Dan yang terakhir, kreativitas linguistik anak muda. Dampak penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul memberikan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya, bahasa gaul mencerminkan kreativitas anak muda dalam menciptakan kosakata baru. Bahasa ini mempengaruhi komunikasi informal, terutama dalam percakapan sehari-hari. Namun, dampak negatifnya juga perlu diperhatikan, yaitu pertama, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat menurunkan kualitas bahasa baku, terutama di kalangan anak muda. Yang kedua, anak muda sering mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa formal, terutama di konteks akademis atau profesional. Bahasa gaul di era digital. Di era digital, media sosial menjadi platform utama untuk penyebaran bahasa gaul. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter memungkinkan istilah baru muncul dalam menjadi viral. Contohnya, kata halu yang awalnya hanya digunakan di lingkungan tertentu, kini dikenal luas di seluruh Indonesia. Bahasa gaul juga menciptakan subkultur digital, di mana komunitas menggunakan istilah-istilah unik untuk mengekspresikan identitas mereka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana bahasa terus berkembang secara organik melalui media, melalui interaksi sosial dan di dunia maya. Kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, penggunaan bahasa gaul di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Bahasa gaul berfungsi sebagai alat komunikasi yang relevan dengan generasi muda dan media sosial. Namun,
Bahasa gaul juga menghadirkan tantangan bagi pelestarian bahasa Indonesia yang formal. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, integrasikan pembelajaran bahasa gaul dalam kurikulum pendidikan agar siswa memahami konteks penggunaannya. Yang kedua, kampanye literasi bahasa formal perlu ditingkatkan agar anak muda tetap menghargai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, generasi muda diharapkan menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan bahasa gaul yang mendidik dan tidak merupakan bahasa baku. Terima kasih.